Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait kenapa saya membahas tokoh-tokoh yang akan berpotensi ikut andil di pemilu 2024. Namun sebelum video lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman, prolog saya dalam video kali ini akan sedikit menjelaskan terkait dengan konten ini tidak ada keberpihakan terkait dengan kandidat atau sosok atau tokoh siapapun. Baik itu Pak Ganjar, baik itu Pak Prabowo, baik itu Pak Anies Baswedan, baik itu Pak Ridwan Kamil, atau partai-partai yang lain. Partai PDI, Partai Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Demokrat, dan lain sebagainya. Nah, saya hanya ingin menekankan bahwa saya berinisiatif membuat konten ini dengan harapan bahwa masyarakat atau penonton yang melihat tayangan dari video yang saya berikan itu sedikit banyaknya memberikan sebuah referensi untuk bahan ketika menentukan pilihan nanti di tahun 2024. Jadi tidak ada tendensius kepada siapapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang harapan saya dalam konten-konten yang diberikan itu mudah-mudahan bisa berimbang. Artinya analisa yang diberikan itu tidak, ya mungkin di satu sisi memberikan memberikan bukan manfaat, memberikan nilai lebih terhadap salah satu sosok, tapi di satu sisi juga memberikan nilai lebih terhadap sosok yang lain juga begitu. Jadi karena ini adalah hasil analisa sederhana yang dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan salah satu poin yang kita harapkan, maka harus betul-betul objektif begitu. Meskipun ada beberapa subjektivitas yang itu merupakan subjektivitas saya secara pribadi gitu. Jadi teman-teman jangan menilai saya bahwa konten yang diberikan itu bertujuan untuk menaikkan salah satu calon atau membela oposisi atau membela pemerintahan, tidak. Jadi kita fair ketika menganalisa berita tentang oposisi, apa yang oposisi lakukan, kemudian kita analisa dan kita kritisi, kemudian kita sampaikan di konten. Begitupun ketika pemerintahan melakukan sebuah kebijakan, ya kita sama analisa, kemudian kita sampaikan di konten di video-video yang kita tayangkan begitu. Ya, jadi sebagaimana yang disampaikan di video-video sebelumnya, bahwa saya itu berharap 100 tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti di 2045 itu Indonesia betul-betul menjadi negara maju. Jangan sampai di menjelang atau menuju 100 tahun Indonesia menjadi negara maju itu kita tetap masih dalam gerakan yang mendekati perpecahan begitu kan, itu tidak diharapkan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga, kenapa hanya sosok Anies, kenapa hanya sosok Ridwan Kamil, kenapa hanya sosok Ganjar, atau kenapa hanya sosok Prabowo, Puan, Pak Erlangga? Karena memang orang-orang itulah yang hari-hari ini bermunculan di beberapa radar lembaga survei gitu, dan kemungkinan besar ikut kontestasi di Pilpres 2024. Dan dari sekian banyak tokoh yang saya paparkan, yang saya sodorkan, itu pun belum tentu mereka masuk di
bursa nanti Pilpres 2024. Sekalipun Anies Baswedan walaupun sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden, belum tentu dia menjadi memenuhi syarat untuk nanti bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden. Karena sampai hari ini pun beliau belum ada kejelasan. Apalagi tokoh-tokoh yang lain yang saya analisa seperti Pak Airlangga, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Bu Puan, Caimin dan lain sebagainya, Mas Ahaye, itu pun masih kita belum bisa tahu apakah mereka bisa mencalonkan di 2024. Kita hanya menganalisa dari hasil kerja, kemudian data yang ada yang saya temukan, karena tidak mungkin semua data saya dapatkan begitu. Ada beberapa data yang ada beberapa keterbatasan saya untuk mendapatkan data itu gitu. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman juga kalaulah bisa misal ada data informasi yang lebih valid kemudian dan lain sebagainya, silakan aja tulis di kolom komentar, nanti kita aji bersama. Nah, untuk video kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan, meluruskan bahwa konten yang saya berikan tidak tidak keberpihakan kepada pemerintah ataupun kepada oposisi. Kenapa saya kadang membela pemerintah? Karena memang saya suka greget ketika ada orang yang menjelek-jelekan pemerintah, apalagi menjelek-jelekan tanpa data atau menggunakan data yang hoax gitu, yang nggak jelas asal usulnya, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Atau kenapa saya selalu membela oposisi? Karena memang oposisi merasakan betul apa yang di hasil kebijakan daripada pemerintah. Jadi oposisi itu bukan hanya oposisi sebagai partai politik atau sebagai partai yang di luar pemerintahan, tapi juga saya mengambarkan di lapangan bahwa masyarakat pun saya simpulkan sebagai oposisi. Oposisi dalam artian mereka yang mendapatkan efek, mendapatkan dampak daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Artinya ketika kita survei di lapangan kemudian masyarakat ada masukan dan dirasa perlu untuk disampaikan kepada pemerintah, ya itu berarti harus diamini. Itulah teman-teman. Jadi saya sekali lagi terakhir saya teruskan bahwa kita betul-betul menganalisa kandidat yang berpotensi memimpin negara, meneruskan program Pak Joko Widodo untuk di tahun 2024 mendatang. Mungkin itu teman-teman, dan beberapa hari ke depan kita akan sedikit membahas terkait dengan gubernur-gubernur yang ada di Indonesia yang nanti 2023 akan ikut kontestasi pemilihan juga. Dan ada beberapa hasil survei yang sudah rilis terkait dengan sosok gubernur yang memiliki elektabilitas naik turun di ladar survei di provinsinya masing-masing gitu. Ya mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.